Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang masih akan membicarakan film Indonesia yang baru aja tayang di bioskop minggu ini ya. Dan kali ini yang mau gue omongin adalah film bikinannya salah satu sutradara Indonesia favorit gua, yaitu Mouly Surya. Oke, memang film terakhirnya Mouly itu gue nggak bisa bilang kurang bagus sih, itu jelek sih ya, itu trigger warning. Cuman gue bisa paham lah, itu kan ibaratnya kayak stepping stone, proses awal dari seorang Mouly Surya itu untuk ngebuka jalan masuk ke Hollywood dan lain sebagainya. Harus berkompromi ini itu gue paham. Itu tidak mengurangi kekaguman gue sama seorang Mouly Surya, karena film-film dia yang sebelumnya yang bener-bener menampilkan her real talent as a director tuh keren banget. Film-film Mouly itu akan selalu masuk lah. Kalau misalkan gue disuruh bikin daftar apa aja film Indonesia favorit lu sepanjang masa, itu pasti akan masuk. Mau itu fiksi, terus What They Don't Talk About, When They Talk About Love, dan of course ya Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, itu pasti masuk. Dan yang kali ini mau gue bahas adalah film terbarunya Mouly Surya yang berjudul Perang Kota. Ini adalah adaptasi ya dari novel yang judulnya itu Jalan Tak Ada Ujung, bikinannya Mohtar Lubis. Kalau ngelihat judulnya mungkin bakal bikin banyak penonton tuh terkecoh ya, karena ada kata perang. Mungkin bayangannya tuh wah ini perang kemerdekaan yang banyak senapan dar gitu. Nggak salah sih, tapi di sini bukan itu yang dijadiin fokus utama. Tetap ada perang di sini, the real perang kota ya, yang nampilin bangunan dibakar lah, para pejuang tuh diburu, ditembakin, dibunuh. Cuman dibalik semua itu perang kota juga ngasih lihat bentuk perang yang lain. Di dalamnya ada perang yang bisa kita lihat, perang fisik, perang dengan pistol, perang dengan senapan. Tapi ada juga perang yang nggak bisa kita lihat, yang nggak kasat mata. Itu perang yang cuman bisa dirasain aja sama orang-orang yang ngalamin, karena itu terjadi di dalam hati para penghuni kota tersebut. Jadi perang kota itu bisa berarti dua hal: physical war yang terjadi di sebuah kota, tepatnya Jakarta di sini tahun 1946, sama perang yang ada di dalam hati para penghuni kota itu. So di sini protagonisnya adalah seorang Pak Guru, makanya dia dipanggil Guru Isa yang diperanin Chico Jericho. Dia adalah pejuang kemerdekaan sekaligus seorang pemain biola yang handal. Sedangkan istrinya Pak Guru Isa ini namanya adalah Fatimah, diperanin Ariel Tatum. Dia ini jago main piano. Jadi suaminya main biola, istrinya main piano. Nah yang menarik adalah ketika si Pak Guru Isa ini diam-diam menyusun rencana bareng sama organisasinya buat menghancurkan kekuasaan Belanda yang waktu itu balik lagi ya. Fatimah ini juga berjuang. Dia berjuang menghidupi anak mereka yang namanya tuh Salim di tengah kondisi perekonomian yang lagi susah. Gue suka nih naskahnya, yang BTW juga dibikin sama Mouly ya. Gue suka gimana naskah itu langsung nempatin penonton ke tengah konflik. Jadi nggak ada intro yang terlalu panjang, nggak ada perkenalan penuh basa-basi kayak misalkan kita dikenalin dulu, ini adalah Guru Isa, dia itu dulunya pejuang, dia itu sekarang jadi guru dan lain-lain. Nggak ada basa-basi kayak gitu. Kita akan pelan-pelan berkenalan sama karakternya nanti seiring berjalannya cerita. Cuman di awal kita tuh langsung ditempatkan ke tengah konflik. Kita udah ngeliat gedung yang kebakar, kita udah ngeliat para pejuang kemerdekaan yang diam-diam itu berstrategi. Udah ada konfliknya. Jadi ada kesan kayak gini loh, dunianya itu hidup. Gue tuh kayak diajak masuk ke sebuah dunia yang emang udah berjalan sebelum cerita filmnya mulai dan bakal terus berjalan setelah filmnya kelar. Kadang kan ada yang kayak gini ya film tuh, film yang dunianya mungkin gak terlalu hidup, jadi kesannya oh ya dunianya itu bermula dan berakhir di film itu. Tapi Perang Kota ini enggak. Kita tahu kalau sebelum film itu dimulai dan setelah filmnya selesai, dunianya masih tetap ada. Film ini hanya menangkap ya cuplikan dari dunia itulah. Dan pertama kali kita ketemu sama Pak Guru Isa, dia ini lagi diam-diam nyolong buku. Jadi emang kondisi perekonomiannya itu susah banget. Di saat bersamaan kita juga ngelihat gimana Fatimah itu mesti ngangkat senjata di saat pasukan India itu mendadak menyerbu warung tempat dia tuh lagi belanja. Nah di situ wah gue langsung ngelihat observasi tentang peran gender yang menarik banget. Soalnya biasanya kalau kita ngomongin oh ini film kemerdekaan, terus ada cewek ada cowok suami istri, peran gender yang klasik yang konservatif itu kan ya udah suaminya yang angkat senjata tuh yang perang, istrinya mah di rumah aja berdoa itu kan, masak, berdoa, bikin kopi, etc. Tapi yang kita lihat di sini si Fatimah yang ngangkat senjata, dia yang bertempur secara fisik, at least di peristiwa itu ya, di peristiwa yang kita lihat pas pasukan India tuh nyerang ya, dia yang nembakin orang, dia yang lari, dia yang berjuang secara fisik. Sedangkan si Guru Isa di saat yang bersamaan dia lagi main biola di depan para penjajah. Yang itu bukan berarti dia nurut sama penjajah ya, dia itu lagi mengatur taktik, lagi ya diam-diam itu
mengobservasi dan lain sebagainya. Itu kan kebalik ya. Kebalik bukan berarti salah ya, tapi beda dengan peran gender konservatif yang biasa dipakai. Dan itu gue suka ngeliat ya. Apalagi pas nantinya ketahuan kalau Pak Guru Isa ini tidak bisa ereksi. Ngelihat seorang pejuang yang gak takut buat ngelawan Belanda, terus diperanin juga sama Chico Jericho ya, yang dari look kan anjir maskulin banget, badannya dia buka baju tuh keker banget kayak superhero, kayak Godam. Tapi intinya dia tuh kelihatan maskulin banget lah, kelihatan maco banget. Tapi ternyata dia adalah orang yang mempertanyakan maskulinitasnya. Dia tidak punya sesuatu yang oleh masyarakat kebanyakan dengan paham konservatif itu adalah syarat untuk dianggap sebagai pria maskulin. Makin dalam tuh dinamika gendernya. Tapi jangan salah ya, ini bukan cerita soal perayaan atas maskulinitas. Maksudnya di sini maskulinitas tuh nggak menentukan baik buruknya seseorang, itu nggak. Malah di sini Molly tuh kayak pengen ngegambarin gimana usaha untuk mengejar kejantanan dalam tanda kutip kayak sesuatu yang konyol. Contoh deh kayak gini. Di suatu kesempatan ada misi yang harus dijalanin sama Isa, sama Hazil, sama teman-temannya para pejuang. Misi itu adalah nembak seorang tokoh besar Belanda gitulah intinya. Gue lupa namanya siapa. Nah di situ yang harus nembak pakai senapan tuh adalah si Guru Isa. Dia udah ancang-ancang, cetek nggak bisa nembak. Dia coba lagi, masih macet senapannya. Nah momen itu kan kayak melambangkan ya gimana Guru Isa, si protagonis ini juga tidak bisa menembak di atas ranjang. Jadi dia kayak di atas ranjang itu nggak bisa nembak, di medan perang yang sesungguhnya juga dia tidak bisa menembak. Nah mungkin karena itu nih pada saat nantinya di belakang ya, gue nggak akan spoiler nanti third act-nya, konklusi atau gimana, tapi ini di belakang nanti setelah sebuah misi lain yang intinya tuh sukses, yang itu menempatkan Pak Guru Isa tuh di garis batas antara hidup dan mati, dia ini malah kelihatan tenang. Dia nggak kelihatan takut kayak wah bentar lagi gue kayaknya mau dieksekusi, gue bakal mati. Enggak. Itu perhatiin mukanya Chico, kalem banget, damai. Kenapa? Karena di situ dia udah berhasil nembak. Dia ngerasa kejantanannya tuh udah balik. Pertanyaan gue adalah apakah semua itu worthy? Apakah semua itu sepadan? Yes, si Pak Guru Isa ini akhirnya bisa berdamai dengan kondisi dia. Dia udah bisa menembak. Dia nggak lagi mempertanyakan maskulinitas dia, nggak lagi bingung gue nih maco atau kagak sih. Dia udah damai. Tapi dia nggak sadar, atau mungkin malah nggak mau sadar ya, kalau di sisi lain justru si Fatimah yang bebannya itu makin berat. Di saat si suami itu kayak mengejar kejantanannya dan akhirnya berhasil mendapatkan itu, si istri dibiarin sendirian ngurus anak, dihantui ketidakpastian masa depan, harus melalui ya kayak judul novelnya ya. Kayak nanti tuh akan lihat nih Ariel Tatum di sebuah shot itu kita ngelihat dia ada di belakang, terus karakter Fatimah Ariel Tatum tuh jalan di sebuah jalan setapak yang nggak ada ujungnya, yaitu pengen ngeliatin oke, si suami berhasil menjalankan misi, si suami berhasil mendapatkan kejantanannya kembali somehow ya, at least itu yang dia rasakan. Istrinya anjir yang ditinggalin sendiri akhirnya harus melalui jalan tak ada ujung, masa depan yang nggak jelas kepastiannya gimana. Itu menarik buat gue. Itu dinamika gender yang kompleks. Nah itu kalau ngomongin cerita. Kalau ngomongin artistik juga sama kerennya anjir. Ini bener-bener gue nggak pernah sedikit pun merasa kayak bosen, di luar emang ceritanya kuat ya, tapi juga karena audio visualnya bagus-bagus, musiknya yang ada nuansa noir ya, bikinannya Yudi Arvani sama Zik Cassidy itu elegan banget. Terus sinematografinya yang diarahkan sama Roy Lolang itu bisa ya somehow ngasih lihat keindahan di tengah peperangan yang sama sekali nggak indah. Sama gini nih, lu jangan mengharapkan ya film-film perang konvensional lah, Saving Private Ryan gitu misal, atau 1917, Taiguchi yang intinya perangnya itu epic, gede sekali. Jangan ngarepin itu. Emang tidak diniati seperti itu guys. Ini bukan film perang yang gede skalanya, walaupun tetap akan ada beberapa adegan tembak-tembakan ya, tapi bukan film perang yang eksplosif. Kalau mau dibandingin, ini akan lebih deket ke apa tuh judulnya, Son of Saul. Itu adalah film perang yang lebih ngutamain studi karakter daripada tembak-tembakan. Film perang yang daripada fokusnya itu ngeliatin perang itu sendiri, lebih banyak ngeliatin dampak dari perang itu ke orang-orang sekitar. Dan ngomongin Son of Saul, estetikanya juga mirip sih, karena rasio yang dipakai sama film ini juga bukan rasio biasa yang lebar ya. Kalau Son of Saul itu, correct me if I'm wrong ya, seingat gua itu dia pakai akademi rasio namanya, 1:37:11 gitulah, yang agak kotak. Nah di sini juga mirip lah, gue nggak bilang sama tapi mirip. Perang kota juga pakai rasionya yang kotak tuh, 4:3 kalau ini sih. Jadi kalau lu membayangkan ini film perangnya seperti apa, ya kayak Son of Saul. Yang BTW itu aspek rasio bukan cuman gaya-gayaan doang sih, itu adalah usaha si Molly buat menggambarkan perasaan yang dialami karakternya, perasaan terkekang, perasaan terkurung di saat perspektif mereka, sudut pandang mereka itu menyempit. Soalnya mereka naik kalut banget ya, lagi
kalut, lagi banyak pertikaian, lagi kacau intinya. Makanya perspektif mereka tuh menyempit juga. Soalnya perang kota ini juga pengen ngegambarin gimana pada saat perang terjadi, garis batas antara perjuangan bela negara sama a mere criminal kejahatan biasa itu makin kabur. Karena lu akan melihat beberapa pemandangan kayak gitu, pemandangan di mana ya kejahatan itu disamarkan sebagai usaha berjuang membela negara. Misal nanti ada nih Pak Guru Isa itu melihat, ya bukan teman sih, tapi intinya sesama pejuang kemerdekaan itu ngebantai seorang perempuan dengan alasan mereka curiga kalau perempuan itu adalah seorang mata-mata Belanda. Padahal mereka nggak punya bukti. Mereka bukan bertujuan untuk membela negara, mereka emang cuman pengen ngebunuhin orang. Jadi intinya Molly tuh kayak pengen ngingetin kalau ya perang itu kan aromanya busuk ya, banyak kematian, banyak kejahatan. Tapi aroma busuk peperangan itu ternyata juga sering dipakai untuk menyamarkan bau-bau busuk lain yang nggak ada kaitannya sama perang, yang emang tercipta karena basically manusia itu busuk. Begitulah Perang Kota. Ini bukan film perang konvensional, jadi lu jangan mengharapkan dar der dor, tapi lu bersiaplah melihat sebuah studi tentang karakter dan kemanusiaan. Kalau skor buat Perang Kota ya gue kasih 8 dari 10 lah. Di sini gue nggak ngebahas soal itu ya, akurasi sejarah, karena kan banyak yang komplain juga tuh soal kostumnya, katanya nggak akurat dan lain-lain. Gue nggak membahas itu karena gue nggak tahu soal itu. Gue bukan ekspertis di bidang itu. Gue memang tidak tahu soal akurasi sejarah, soal baju dan lain-lain. Gue serahkan ke orang yang lebih paham. Jadi di sini gue tidak membahas bukan karena gue nggak peduli atau apa. Akurasi sejarah itu tetap penting di beberapa kasus. Di sini gue memilih untuk nggak ngebahas karena gue nggak cukup knowledgeable untuk ngebahas itu. Nah mungkin kalau ada dari lu yang punya pemahaman lebih soal akurasi sejarahnya, bisa tulisin itu di kolom komentar. Dijabarkan menurut lu kira-kira soal akurasi sejarahnya gimana, kalau ada bagusnya di mana, kurangnya di mana, silakan tulisin. Dan isi juga review kalian di skorefilm.com. Di situ lu bisa isi skornya, reviewnya, dan kayaknya dari angkanya sejauh ini lumayan tinggi ya Perang Kota. Jadi silakan ramaikan. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti, La Familia. Thank you banget. Buat yang pengen join silahkan. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.